Nah, berikut ada 5 pinjaman yang memang ada DC lapangannya, sekalipun kalian di daerah terpencil ataupun daerah kalian hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan, dan ini pasti ada DC lapangannya. Nah, apa-apa saja pinjol-pinjol yang memang ada DC lapangannya dan pasti akan datang ke rumah kalian, kita akan bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberkahi dan kalian terus diberikan kekuatan dalam menjalani hari-hari kalian sekalipun kalian gabay. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang berita yang lagi viral, yaitu seorang desa dari salah satu pinjol dikeroyok oleh emak-emak, dan ternyata emak-emak ini tidak terima untuk ditagih secara kasar oleh pinjol ini. Nah, kita akan bagikan lagi ada sekitar 5 pinjol yang memang ada DC lapangannya seperti video yang akan saya berikan ini. Tetapi sebelumnya saya harapkan buat teman-teman semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi terupdate tentang dunia perpinjolan. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Masalah itu gak bisa dijawab, Bu. Kan galakno lho kan galak. Lah iki bisa ngomong, bali yo dhisik, kok maneh, kurangin opo? Iya. Baru. Bisa video ya Bu ya. Oke teman-teman, di awal kita sudah saksikan video yang lagi viral, yaitu seorang petugas DC lapangan dari pinjol mekar menagih pada seorang ibu di daerah Gresik. Nah, kalau kita lihat dari videonya, perkelahian ini dipicu oleh seorang petugas DC lapangan yang memang mengambil sendalnya sehingga memukul seorang ibu dan mengakibatkan ibu ini mengeroyok dari petugas ini. Nah, hal ini kalau kita telusuri bisa dilihat bahwa petugas DC lapangan inilah yang memulai perkelahian terlebih dahulu. Walaupun kita tahu pinjol mekar ini adalah pinjol yang berbasiskan dari perkumpulan orang, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak, terdiri atas 5-10 orang yang meminjam ke bank dan mereka akan bersama-sama melunasinya. Misalnya pinjamnya itu 10 juta akan dibagikan kepada 10 orang ataupun 5 orang, dan mereka bersama-sama bahu-membahu ataupun istilahnya gotong royong, dan diminta satu anggota grup untuk mengkoordinir dari anggotanya agar tidak terjadi yang namanya galbay. Nah, bisa jadi petugas yang dikeroyok ini adalah ketua dari kelompok mereka yang memang mungkin ibunya sudah galbay, tidak bisa bayar karena terimpit ekonomi juga. Akhirnya keluarlah ketuanya dan ternyata terjadilah percecokan. Kalau bisa ya buat teman-teman semuanya yang menggunakan pinjol mekar. Nah, pinjol mekar ini memang seperti ini sifatnya ya, gotong royong. Kalau memang kalian memang tidak sanggup untuk membayarkannya, jangan menggunakan pinjol mekar ya, walaupun gampang istilahnya ya. Kalau kita lihat dari semua anggotanya ini mungkin hanya satu saja yang masuk namanya ke dalam perbankan, itulah ketuanya, yang mungkin ketuanya inilah yang datanya akan dimasukkan ke dalam bank, dan nantinya si ketua ini akan mengkoordinir dari anggota-anggotanya, yang mungkin anggotanya mungkin namanya juga tetap akan masuk ke dalam perbankan, tetapi tetap ketuanya lah yang akan datanya digunakan sebagai peminjam di bank tersebut. Gitu teman-teman ya. Jadi memang berat kalau untuk pinjol mekar ini. Jadi saya tidak sarankan lah bagi kalian-kalian yang memang enggak tahu bisa bayar ataupun terpaksa nantinya ke depan galbay karena pendapatan dari suami ataupun pendapatan ekonomi yang tidak menentu. Karena kita tidak bisa pastikan ekonomi ini naik turun sekarang, apalagi menjelang lebaran. Pasti banyak sekali kita membutuhkan uang. Baik kalangan atas maupun kalangan bawah, semua pasti membutuhkan uang. Karena kita mau menyambut Hari Raya Idul Fitri yang hanya terjadi setahun sekali. Nah, buat teman-teman ketahui, ada di sini sekitar 1, 2, 3, 4. Ada sekitar 4 pinjaman yang memang pasti ada DC lapangannya. Baik itu DC lapangan dari pinjol tersebut ataupun DC lapangan memang dari kelompok mereka, dan ini pasti akan datang. Karena apa? Mereka tidak seperti pinjaman online.
online. Kalau pinjaman online itu kan dia hanya berbasis teknologi, bisa diakses dimanapun sehingga membuat perusahaannya belum tentu mengeluarkan desi lapangan. Tetapi kalau keempat yang akan saya sebutkan ini, mereka itu memang ada di setiap wilayah, baik itu perkotaan, desa-desa kecil, dan lebih banyak kan desa-desa kecil, dan ini pasti akan ada desi lapangannya. Nah, kalau kalian memang terpaksa menggunakan ini dan memang udah terlanjur menggunakan ini, kalau saran dari saya, kalian fokuskan ke yang akan saya sebut ini, karena untuk ke yang lain-lainnya mungkin bisa kalian galbaikan, apalagi untuk daerah kalian yang memang tidak ada desi lapangannya, hanya teroran saja, tidak usah dibaca, skip saja, itu lebih bagus daripada kalian mendahulukan pinjol kalian tapi mengabaikan yang memang ada desi lapangannya ini, itu membuat mental kalian lebih down lagi. Nah, di sini saya sebutkan ya, yang pertama yang pasti akan ada desi lapangannya di daerah kalian walaupun daerah terpencil, itu adalah yang pertama koperasi. Ya, koperasi ini baik berizin ataupun tidak berizin, dia ada desi lapangannya. Kalau yang berizin, biasanya dia diawasin sama OJK, dan untuk saat ini koperasi yang diawasin oleh OJK tingkatnya lebih minim. Karena apa? Bunganya harus menyesuaikan OJK, dan kebanyakan koperasi ini didirikan oleh orang-orang pribadi yang memang mau mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi untuk mengikuti aturan dari OJK mereka nggak sanggup. Hanya sebagian koperasi-koperasi besar saja yang bisa sesuai dengan aturan dari OJK. Jadi untuk di daerah kalian, seperti daerah saya juga ada koperasi simpan pinjam karyawan, koperasi desa, koperasi ibu-ibu, dan koperasi banyak macamnya, itu rata-rata hampir tidak berizin. Ya, tetapi untuk desi lapangannya itu ada. Nah, kalau untuk desa lapangannya, bagaimana cara untuk melaporkannya seandainya mereka barbar dan memang mereka sampai berbuat kejahatan? Rata-rata hal ini jatuhnya kepada kepolisian, ya tindak pidana. Tetapi kebanyakan orang-orang yang menggunakan koperasi ini paling malas untuk melaporkannya kepada kepolisian karena mungkin terkait cuan juga ya teman-teman. Tetapi buat kalian yang udah terlanjur menggunakan koperasi, saran dari saya kalian fokuskan aja untuk membayar koperasi ini ketimbang pinjol kalian yang lain ya. Lanjut lagi yang kedua, multifinance. Multifinance ini adalah kredit barang, yaitu peralatan-peralatan elektronik dan peralatan rumah tangga seperti kursi, lemari, AC, TV. Nah, itu masuk ke dalam multifinance. Jadi buat teman-teman semua, ini ada desi lapangannya di daerah kalian, pasti ada desi lapangannya. Mau itu jenisnya kredit plus, mau itu dia Adira ataupun mau dia Aku Laku, dia ada desi lapangannya. Karena ini multifinance, otomatis barang yang kalian kreditkan itu menjadi agunan. Seandainya kalian tidak bisa bayar, barang itu akan ditarik dan nama kalian akan jelek di slik OJK. Maka dari itu utamakan dulu multifinance, kalian lunaskan baru pinjol kalian yang kedua. Gitu ya. Lanjut lagi yang ketiga itu adalah leasing, yaitu leasing mobil dan leasing kendaraan bermotor. Ya, ataupun mesin-mesin besar lah ya yang bisa masuk ke dalam leasing. Nah, leasing ini juga sama, dia masuk ke dalam slik OJK dan pasti akan ada desi lapangannya. Tidak menutup kemungkinan sekalipun itu kalian daerahnya terpencil hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan, desi lapangan akan datang ke tempat kalian. Kalau ditanya kapan desi lapangannya datang ke tempat kalian, itu tergantung dari waktu mereka bisa ke tempat kalian. Tapi kalau dinyatakan pasti, apakah pasti? Iya, pasti akan datang ke tempat kalian. Ya, terus lagi yang keempat itu adalah bank, yaitu hutang-hutang yang terjadi karena kalian minjam di bank. Hutang-hutang yang kalian minjam di bank ini bisa contohnya seperti KUR ataupun pinjam-pinjaman yang lain. Nah, ini pasti akan ada desi lapangannya ketika kalian galbay. Biasanya dia datang di 3 bulan galbay. Biasanya seandainya kalian mengagunkan rumah atau tanah, itu di bulan kedua atau bulan ketiga rumah kalian sudah dipamflet bahwa rumah ini sedang dalam pengawasan bank, sudah di stikerin. Atau misalnya tanah, atau misalnya mobil, atau misalnya motor, itu sudah dipamflet sama banknya, dan itu pasti akan terjadi. Jadi buat kalian semuanya yang merasa aku ada hutang di sini tapi aku ada leasing, aku ada hutang di sini tapi aku ada pinjaman di sini, utamakan yang memang ada desi lapangannya. Yang utamakan yang memang ada desi lapangannya di setiap daerah-daerah yang kalian tempati. Seperti yang saya sebutkan keempat ini pasti akan ada di daerah terpencil sekalipun desinya akan datang ke tempat kalian. Karena yang pertama mereka berizin di OJK, kemudian mereka punya hukum yang kuat,
mereka punya hukum yang pasti, terus yang ketiga mereka ada jaminan fidusia. Nah, yang terakhir sekali, yang kelima itu adalah pinjol mekar. Di antara semua pinjol-pinjol yang ada DC lapangannya, pinjol mekar ini memang ada DC lapangannya di semua daerah yang memang mengeluarkan dana untuk pinjol mekar ini. Saat ini yang paling banyak itu adalah daerah Jawa. Ya, daerah Jawa itu banyak sekali kelompok-kelompok UMKM yang memang melakukan peminjaman khusus untuk pinjol mekar ini, dan semua ini terorganisir dipegang oleh satu perbankan ya. Tetapi perlu diingat sekali teman-teman ya, dari saya menyarankan kalau memang ekonomi kalian tidak bisa ataupun tidak sanggup untuk kalian gunakan membayar pinjol mekar, hindarilah pinjol-pinjol mekar ini dan keempat komponen ataupun elemen yang memang ada DC lapangannya di seluruh Indonesia. Tetapi kalau untuk pinjol belum tentu ada DC lapangannya. Kebetulan teman saya baru informasikan kepada saya untuk daerah Tanjung Pinang, mengatakan bahwa dia memiliki hutang sebesar 200 juta. Ya, setelah saya minta untuk list, ternyata dari kesemua pinjol yang dia galbait itu tidak ada DC lapangannya di daerah Tanjung Pinang. Berarti bisa dia galbaikan dan bisa dia utamakan dulu untuk memperbaiki ekonomi dia atau melunasi hutang-hutang yang memang ada DC lapangannya. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai pinjol mekar ini. Mudah-mudahan buat teman-teman semua yang menggunakan pinjol mekar ini harap berhati-hati dan utamakanlah dulu untuk melunasi pinjol-pinjol yang memang DC lapangannya ada di daerah kalian. Nah, itu dia buat kalian semuanya, dan semoga kalian lebih kuat mental lagi dan lebih kuat lagi untuk menghadapi hari-hari kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.